Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, terima kasih sudah klik video ini. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung Ramadan dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan Matematika IPA SIMAK UI tahun 2020. Namun karena terbatasnya informasi mengenai soal tersebut, maka kita hanya bisa membahas 4 soal. Sehingga total soal yang kita bahas dari episode pertama sampai hari ini hanya 14 soal. Langsung aja kita cek videonya. Soal nomor 11. Jika vektor U min 4, 2, min 2, vektor V 2, 2, 4, dan vektor W A plus 2, A plus 3, maka pernyataan berikut yang bernilai benar adalah: pertama, kita akan cek dulu pernyataan 1 yang menyatakan bahwa vektor U dan vektor V membentuk sudut tumpul. Maka saya akan cari dulu vektor U dot vektor V, yaitu vektor min 4, 2, min 2, didot dengan vektor 2, 2, 4. Hasilnya adalah min 4 kali 2 plus 2 kali 2 plus min 2 kali 4. Kalau kita hitung, vektor U dot vektor V sama dengan min 12. Selanjutnya saya cari panjang vektor U, yaitu akar dari min 4 kuadrat plus 2 kuadrat plus min 2 kuadrat sama dengan akar 24. Kemudian kita cari juga panjang vektor V, yaitu akar dari 2 kuadrat plus 2 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan akar 24. Selanjutnya dengan menggunakan rumus sudut antara dua vektor, yaitu cos theta sama dengan vektor U dot vektor V per panjang vektor U dikali panjang vektor V, kita akan peroleh bahwa cos theta sama dengan min 12 per akar 24 dikali akar 24 sama dengan min 12 per 24 sama dengan min setengah. Perhatikan cos theta bernilai negatif. Artinya sudutnya kemungkinan terletak di antara kuadran 2 atau kuadran 3. Artinya kita bisa katakan bahwa vektor U dan vektor V membentuk sudut tumpul. Selanjutnya saya akan langsung cek pernyataan 4. Di pernyataan 4 dikatakan vektor U dot vektor V sama dengan min 12. Ini bernilai benar karena tadi kita sudah peroleh bahwa vektor U dot vektor V sama dengan min 12. Jadi pernyataan 1 dan pernyataan 4 bernilai benar. Biasanya jika pernyataan 1 dan 4 benar, maka kemungkinan jawabannya adalah E, yaitu semua benar. Namun di sini saya akan tetap membuktikan pernyataan 2 dan pernyataan 3. Sekarang saya akan cek pernyataan yang kedua. Vektor V dan vektor W ortogonal untuk A sama dengan min 2. V dan W ortogonal, maka vektor V dot vektor W sama dengan 0. Jadi ortogonal di sini artinya saling tegak lurus. Kedua vektor dikatakan tegak lurus atau ortogonal jika dot produknya hasilnya adalah 0. Maka vektor V yang tadi isinya adalah 2, 2, 4 akan saya dot dengan vektor W yang isinya A, A plus 2, A plus 3. Kalau kita hitung, maka kita peroleh 2A plus 2 dikali A plus 2 plus 4
dikali A plus 3 sama dengan 0. Kalau kita buka, kita peroleh 8A plus 16 sama dengan 0. 8A sama dengan min 16 diperoleh A sama dengan min 2. Jadi pernyataan 2 bernilai benar. Vektor V dan vektor W ortogonal untuk A sama dengan min 2. Berikutnya kita akan cek pernyataan ketiga, yaitu proyeksi vektor V pada vektor U sama dengan vektor 2 min 1, 1. Untuk mengerjakannya kita gunakan rumus proyeksi vektor V pada vektor U sama dengan vektor V dot vektor U perpanjang vektor U kuadrat dikali vektor U. Vektor V dot vektor U sama saja dengan vektor U dot vektor V. Tadi kita sudah peroleh hasilnya adalah min 12. Maka kita masukkan ke dalam rumus diperoleh min 12 per 24 dikali vektor min 4, 2, min 2. Atau min setengah dikali min 4, 2, min 2. Hasilnya adalah 2, min 1, 1. Maka pernyataan 3 bernilai benar. Soal nomor 12. Jika fx sama dengan x plus integral dari 1 sampai 2 t dikali ft min 1 dt, maka f5 sama dengan fx sama dengan x plus integral dari 1 sampai 2 t ft min 1 dt. Karena integral dari 1 sampai 2 T ft min 1 dt adalah integral tentu, maka hasilnya adalah suatu nilai. Sehingga kita misalkan integral dari 1 sampai 2 T ft min 1 dt sama dengan C. Maka fx sama dengan x plus C. Fx min 1 sama dengan x min 1 plus C. Selanjutnya kedua ruas saya kalikan dengan x. X dikali fx min 1 akan sama dengan x dikali x min 1 plus C. Atau x dikali fx min 1 sama dengan x kuadrat min x plus cx. Selanjutnya kedua ruas saya integralkan. Integral dari 1 sampai 2 x fx min 1 dx sama dengan integral 1 sampai 2 x kuadrat min x plus cx dx. Karena tadi kita sudah misalkan integral 1 sampai 2 t ft min 1 dt sama dengan C, maka integral 1 sampai 2 x fx min 1 dx juga C. Sehingga ruas kiri kita ganti menjadi C. C sama dengan sepertiga x pangkat 3 min setengah x kuadrat plus C per 2 x kuadrat dengan batas 1 sampai 2. C sama dengan 8 per 3 min 2 plus 2C dikurang sepertiga min setengah plus C per 2. C sama dengan 8 per 3 min 2 plus 2C min sepertiga plus setengah min C per 2. Kita pindahkan semua yang mengandung C ke sebelah kiri. Diperoleh C min 2C plus setengah C sama dengan 7 per 3 plus setengah min 2.
min setengah C sama dengan 5/6, kita peroleh C sama dengan min 5/3. Karena kita sudah peroleh nilai C, yaitu min 5/3, ingat tadi fx sama dengan x plus C, maka fx sama dengan x min 5/3. Karena yang ditanyakan di soal adalah F5, maka F5 sama dengan 5 min 5/3. Kalau kita hitung hasilnya adalah 10/3. Nah, di sini tidak ada opsi yang memenuhi. Jadi jawabannya adalah 10/3. Soal nomor 13. Limit X mendekati 0 dari sekant kuadrat tan 2X min sekant kuadrat 2X plus 2X kuadrat plus tan kuadrat 2X per 2X kuadrat sama dengan. Pertama, mengerjakan soal ini, kita substitusikan X sama dengan 0 ke soal. Ternyata nanti kita peroleh ini adalah bentuk tak tentu, yaitu hasilnya 0/0. Maka untuk mengerjakannya, perhatikan bentuk min sekant kuadrat 2X plus tan kuadrat 2X. Bentuk tersebut bisa kita ganti dengan min 1. Perhatikan rumus di sebelah kanan. Tan kuadrat X plus 1 sama dengan sekant kuadrat X. Maka min sekant kuadrat X plus tan kuadrat X sama dengan min 1. Sehingga bentuknya menjadi limit X sama dengan 0, sekant kuadrat tan 2X min 1 plus 2X kuadrat per 2X kuadrat. Sekant kuadrat tan 2X min 1 itu bisa kita ganti menjadi tan kuadrat tan 2X. Menggunakan rumus yang di sebelah kanan juga. Sehingga bentuk di atas menjadi limit X mendekati 0, tan kuadrat tan 2X plus 2X kuadrat per 2X kuadrat. Sekarang saya akan pisah menjadi limit X mendekati 0 tan kuadrat tan 2X per 2X kuadrat plus limit X mendekati 0 2X kuadrat per 2X kuadrat. Limit X mendekati 0 tan kuadrat tan 2X per 2X kuadrat bisa kita tuliskan menjadi limit X mendekati 0 tan kuadrat 2X per 2X kuadrat. Sedangkan yang di sebelah kanan itu hasilnya adalah 1. Kemudian untuk limit X mendekati 0 tan kuadrat 2X per 2X kuadrat, saya urai bentuknya menjadi limit X mendekati 0 tan 2X per 2X dikali tan 2X per X. Dengan menggunakan bentuk dasar limit trigonometri, maka kita bisa tuliskan 2/2 dikali 2/1, kemudian ditambahkan dengan limit yang di sebelah kanan tadi, plus 1. Sehingga hasilnya sama dengan 3. Soal nomor 14, untuk min V per 2 kurang dari X kurang dari V per 2, jika himpunan X anggota bilangan real dengan A kurang dari X kurang dari B adalah solusi dari sin X kurang dari 1/2 cos X plus 1, maka A plus B sama dengan. Untuk mengerjakannya, perhatikan dulu interval mula-mula, yaitu untuk min V per 2 kurang dari X kurang dari V per 2, ini artinya X berada pada kuadran 1 dan 4.
Sehingga nilai sin X akan berada pada interval min 1 kurang dari sin X kurang dari 1. Artinya sin X bisa bernilai positif, 0, atau negatif. Sedangkan nilai cos X berada pada interval 0 kurang dari cos X kurang dari sama dengan 1. Artinya cos X selalu bernilai positif. Kesimpulannya, maka nilai sin X bisa bernilai lebih kecil dari 1/2 cos X plus 1. Contohnya kalau kita ambil X sama dengan 0 derajat, kita substitusikan, maka kita peroleh 0 kurang dari 1/3. Tetapi bisa juga kita peroleh bahwa nilai sin X-nya lebih dari 1/2 cos X plus 1. Contohnya jika kita ambil X-nya sama dengan V/3 atau 60 derajat, maka kita akan peroleh setengah akar 3 akan lebih dari setengah. Sehingga ini tidak memenuhi, karena yang diminta soal adalah yang nilai sin X-nya lebih kecil dari 1/2 cos X plus 1. Sedangkan untuk interval min V/2 kurang dari X kurang dari 0, yaitu di kuadran 4, nilai sin X akan berada pada interval min 1 kurang dari sin X kurang dari 0, artinya sin X selalu bernilai negatif, dan nilai cos X berada pada interval 0 kurang dari cos X kurang dari 1. Artinya cos X selalu bernilai positif. Karena sin X selalu bernilai negatif dan cos X selalu bernilai positif, maka sudah pasti sin X lebih kecil dari 1/2 cos X plus 1. Sehingga kita punya solusinya, sin X lebih kecil dari 1/2 cos X plus 1 pada interval min V/2 kurang dari X kurang dari 0. Sehingga diperoleh A sama dengan min V/2 dan B sama dengan 0. Karena yang ditanyakan adalah A plus B, maka A plus B sama dengan min V/2 ditambah 0 sama dengan min V/2. Ya adik-adik, demikian tadi pembahasannya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya juga ingin mengucapkan Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.